Tutorial Kuliah Hukum Lingkungan. Topik ke-10 dari 24 topik. Hal-hal baru dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Disediakan di channel Global Tutorial. Banyak ketentuan-ketentuan baru di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang belum pernah dimuat dalam undang-undang sebelumnya. Hal ini menunjukkan betapa semakin meningkatnya persoalan lingkungan hidup di Indonesia. Beberapa hal baru yang diatur Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, antara lain, izin lingkungan, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, atau RPPLH, ekoregion, kajian lingkungan hidup strategis, atau KLHS, penguatan analisis mengenai dampak lingkungan, atau AMDAL, peraturan berwawasan lingkungan hidup, anggaran berwawasan lingkungan, dan audit lingkungan hidup. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib analisis mengenai dampak lingkungan, atau AMDAL, dan wajib upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Pengaturan izin lingkungan dimuat dalam pasal 36-41 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Beberapa hal terkait dengan izin lingkungan diidentifikasi sebagai berikut. 1. Izin lingkungan, dengan berlakunya Undang-Undang 32 Tahun 2009, merupakan instrumen penting dalam pengambilan keputusan apakah suatu usaha atau kegiatan bisa dijalankan atau tidak. Berbasis izin lingkungan itu, pemerintah bisa menerbitkan izin berikutnya, misalnya izin prinsip, izin usaha atau sejenisnya. 2. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. 3. Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati, Wali Kota sesuai dengan kewenangannya. 4. Izin lingkungan diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup yang diterbitkan Kepala Daerah, sedangkan keputusan kelayakan lingkungan hidup didasarkan pada hasil penilaian Komisi Penilai AMDAL. 5. Dari uraian tentang izin lingkungan di atas, maka izin lingkungan akan diterbitkan apabila telah dikeluarkan keputusan kelayakan lingkungan. Oleh karena itu, apabila keputusan kelayakan lingkungan tidak ada, maka tidak akan bisa diterbitkan izin lingkungan. Apabila izin lingkungan tidak ada, maka izin-izin berikutnya seperti izin usaha misalnya, tidak akan terbit. Sebaliknya, apabila izin lingkungan hidup dibatalkan, maka izin usaha bisa menjadi batal. 6. Izin lingkungan hidup dapat dibatalkan melalui keputusan tata usaha negara. 7. Dalam hal usaha kegiatan mengalami perubahan, maka wajib ada pembaharuan izin lingkungan. 8. Terlihat betapa pentingnya posisi izin lingkungan. Oleh karena itu, apabila ada pejabat perizinan yang mengeluarkan izin usaha, tetapi dalam pengajuannya tidak menyertakan izin lingkungan, maka terhadap pejabat perizinan tersebut bisa dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur pada pasal 111 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Perizinan lingkungan harus dikenakan terhadap kegiatan-kegiatan berikut. A. Pembuangan limbah cair ke air atau sumber air. B. Pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah. C. Penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun. B3. D. Pengumpulan limbah berbahaya dan beracun. E. Pemanfaatan limbah berbahaya dan beracun sebagai usaha utama. F. Pengolahan limbah berbahaya dan beracun. G. Penimbunan limbah berbahaya dan beracun. H. Pembuangan limbah cair ke laut. I. Dumping ke laut. J. Dumping ke darat. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, atau RPPLH, adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. Pengaturannya dimuat dalam pasal 9-12 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Hal-hal terkait dengan RPPLH diidentifikasikan sebagai berikut. A. RPPLH disusun oleh Menteri, Gubernur atau Wali Kota sesuai dengan kewenangannya. B. Penyusunan RPPLH dilaksanakan dengan tahapan-tahapan. A. Inventarisasi lingkungan hidup. B. Penetapan wilayah ekoregion. Inventarisasi lingkungan hidup dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam yang meliputi 1. Potensi dan ketersediaan. 2. Jenis yang dimanfaatkan. 3. Bentuk penguasaan. 4. Pengetahuan pengelolaan. 5. Bentuk kerusakan. 6. Konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.
Wilayah ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora dan fauna asli serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup. C. Setelah diperhatikan tahap-tahap tersebut pada nomor 2, kemudian disusun RPPLH yang memuat rencana meliputi 1. Rencana pemanfaatan dan atau pencadangan sumber daya alam. 2. Rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan atau fungsi lingkungan hidup. 3. Rencana pengendalian, pemanfaatan serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam. 4. Rencana adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. D. Dalam penyusunan RPPLH harus diperhatikan keragaman karakter dan ekologis, sebaran penduduk, sebaran potensi sumber daya alam, kearifan lokal, aspirasi masyarakat, dan perubahan iklim. 1. Setelah disusun, RPPLH dituangkan dalam peraturan pemerintah, untuk tingkat nasional, dalam peraturan daerah, untuk tingkat provinsi dan peraturan daerah kabupaten, kota, untuk tingkat kabupaten, kota. 2. Dengan telah disusunnya RPPLH, maka pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH. 3. Dalam hal RPPLH belum tersusun, maka pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan a. Keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup. B. Keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup. C. Keselamatan mutu hidup dan kesejahteraan masyarakat. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung kehidupan manusia, makhluk hidup lain dan keseimbangan antar keduanya. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Ekoregion. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora dan fauna asli serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup. Pengaturannya dimuat dalam pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Pembahasan ekoregion tidak dapat dipisahkan dari pembahasan tentang RPPLH, karena ekoregion ditetapkan setelah dilakukan tindakan inventarisasi lingkungan hidup. Jadi, prosesnya adalah inventarisasi lingkungan hidup baru kemudian penetapan wilayah ekoregion. Hal yang harus diperhatikan, penetapan ekoregion harus mempertimbangkan a. Karakteristik bentang alam. B. Daerah aliran sungai. C. Iklim. D. Flora dan fauna. E. Sosial budaya. F. Ekonomi. G. Kelembagaan masyarakat. Dan H. Hasil inventarisasi lingkungan hidup. Kajian lingkungan hidup strategis. Kajian lingkungan hidup strategis, KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan atau program. Ketentuan-ketentuan terkait dengan KLHS dimuat dalam pasal 15-19 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. KLHS dilaksanakan melalui mekanisme a. Pengkajian pengaruh kebijakan terhadap lingkungan hidup di suatu wilayah. B. Perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana program. C. Rekomendasi, perbaikan untuk pengambilan keputusan yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Tentang hal-hal yang harus dimuat dalam KLHS, Pasal 16 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menentukan bahwa KLHS memuat kajian antara lain, a. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan. B. Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup. C. Kinerja layanan, jasa konsumen. D. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam. E. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim. Dan F. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. Beberapa hal terkait dengan KLHS, selanjutnya diidentifikasikan sebagai berikut. A. KLHS dibuat oleh pemerintah dan pemerintah daerah. B. Setelah KLHS disusun, maka dokumen KLHS ini harus menjadi acuan dalam penyusunan tata ruang wilayah, rencana pembangunan jangka panjang, RPJP, dan rencana pembangunan jangka menengah, RPJM, nasional, provinsi, dan kabupaten kota. C. KLHS juga menjadi instrumen untuk melakukan evaluasi terhadap rencana tata ruang wilayah maupun kebijakan, rencana, dan atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan atau resiko lingkungan hidup. D. Apabila hasil kajian KLHS tersimpulkan bahwa daya dukung lingkungan hidup sudah terlampaui, maka ada dua pilihan. Pertama, kebijakan yang ada wajib diperbaiki sesuai rekomendasi KLHS.
Kedua, usulan kegiatan tidak diperbolehkan lagi. Penguatan AMDAL. Analisis mengenai dampak lingkungan, AMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. Melalui AMDAL diharapkan pembangunan suatu usaha industri dapat berlangsung secara berkelanjutan, di mana terdapat keseimbangan antara eksploitasi sumber daya alam, dengan kelestarian lingkungan. Caranya dengan mengeliminasi tingkat pencemaran atau kerusakan lingkungan dengan cara mengelola buangan atau limbah industri sehingga aman untuk dibuang. Penguatan AMDAL terkait dengan penyusun AMDAL. Sekarang dengan berlakunya Undang-Undang 32 Tahun 2009, penyusun AMDAL wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL. Ketentuan ini tidak ada sebelumnya di dalam Undang-Undang 23 Tahun 1997. Ketentuan bahwa penyusun AMDAL harus bersertifikat kompetensi dimuat dalam Pasal 28 Undang-Undang 32 Tahun 2009. Sertifikat kompetensi penyusun AMDAL tersebut diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi Penyusun AMDAL. Menurut Pasal 28, kriteria untuk memperoleh sertifikasi kompetensi penyusun AMDAL meliputi a. Penguasaan metodologi penyusunan AMDAL. B. Kemampuan melakukan pelingkupan, perakiraan dan evaluasi dampak serta pengambilan keputusan. C. Kemampuan menyusun rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Sertifikat kompetensi adalah tanda pengakuan kompetensi seseorang yang memenuhi standar kompetensi tertentu setelah melalui uji kompetensi. Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi dan kriteria kompetensi penyusun AMDAL sekarang telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2010 tentang sertifikasi kompetensi penyusun dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup dan persyaratan lembaga pelatihan kompetensi penyusun dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Peraturan berwawasan lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 merupakan undang-undang yang sangat merefleksikan kesadaran bahwa masalah lingkungan di Indonesia sudah begitu akut, dan penanganannya tidak boleh spasial. Mengingat hal itu maka Pasal 44 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang berjudul Peraturan Berbasis Lingkungan bermaksud menentukan bahwa dalam setiap penyusunan perundang-undangan di tingkat nasional maupun di tingkat daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup. Diharapkan, dengan demikian, setiap penyusunan peraturan perundang-undangan di pusat maupun di daerah harus selalu mengingat bagaimana pengaruh implementasi aturan tersebut terhadap lingkungan hidup. Apakah akan semakin merusak atau menurunkan degradasi lingkungan? Peraturan berbasis lingkungan hidup mengandung maksud bahwa kultur melindungi lingkungan harus senantiasa ditumbuhkan dalam setiap pengambilan keputusan di Indonesia. Anggaran berwawasan lingkungan. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menentukan tentang anggaran berbasis lingkungan hidup. Pasal ini menentukan bahwa pemerintah, pusat, dan DPR serta pemerintah daerah dan DPRD wajib mengalokasikan anggaran yang memadai untuk kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan anggaran yang memadai untuk program pembangunan yang berwawasan lingkungan. Audit lingkungan hidup. Audit lingkungan hidup, sekalipun sebenarnya sudah ada pengaturannya di dalam undang-undang sebelumnya, tetapi kelembagaan audit lingkungan hidup semakin ditekankan di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Audit lingkungan hidup secara sederhana dapat dijelaskan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk mencari tahu di mana sesungguhnya letak kesalahan telah terjadi sehingga terjadi pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Dideskripsikan sebagai berikut, misalnya, suatu industri telah mendapatkan izin lingkungan, dan karenanya industri tersebut dapat dijalankan atau dioperasionalkan. Dalam perjalanan waktu, ternyata industri tersebut mengeluarkan bahan yang mencemari lingkungan dan menyebabkan kerugian pada masyarakat sekitar industri. Atas kejadian itu, maka pertama-tama pemerintah daerah, dalam hal ini instansi yang diberi kewenangan melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, harus memeriksa dokumen pengelolaan lingkungan hidup yang telah disusun dan disetujui, bisa dokumen AMDAL, dokumen UKL-UPL. Dari dokumen tersebut akan diperiksa apakah isi dokumen tersebut, terutama terkait dengan rencana pengelolaan lingkungan, RKL, dan rencana pengelolaan lingkungannya, RPL, telah dilaksanakan di dalam faktanya sebagai bagian dari pengelolaan industri tersebut. Apabila ternyata tidak dijalankan dan dampaknya muncul pencemaran atau kerusakan lingkungan maka jelas bahwa industri tersebut bisa diminta untuk bertanggung jawab secara hukum, perdata, kepada pihak-pihak yang dirugikan akibat pencemaran itu. Akan tetapi, apabila isi RKL dan RPL telah dilaksanakan dan memenuhi kriteria-kriteria sebagai disyaratkan namun tetap timbul pencemaran maka harus dilakukan tindakan audit lingkungan hidup. Tujuannya adalah untuk mengetahui di mana atau pada fase yang mulai timbul pencemaran lingkungan.
Langkah-langkah hukum selanjutnya tentu bergantung dari hasil audit tersebut. Demikianlah materi topik ke-10 tutorial kuliah hukum lingkungan. Channel Global Tutorial dipastikan sangat bermanfaat bagi siapa saja yang ingin menambah wawasan, termasuk mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta manapun di Indonesia. Video tutorial juga dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika belum langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.